kita serahkan ke perbankan. Minum dulu, Ibu. Ya, sorry. Ya, ini karena semangat banget dukungan dari BI itu. Ya, kalau bisa kebijaksanaannya itu betul. Kita beri aplaus dulu nih, Bu Yati ya. Walaupun waktunya tinggal 1 menit lagi. Siap, Bu Yati. Jadi untuk yang properti Indian diserahkan kepada perbankannya. Siap. Jadi nggak lagi kalau dulu kan pencairannya kalau udah pembangunnya sekian persen. Sekarang itu tergantung ke manajemen risiko dari perbankannya. Dan kami juga memberikan insentif makroprudensial untuk bank, bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas. Ada 46 sektor prioritas yang kami bagi, ada yang berdaya tahan, yang mendorong pertumbuhan, dan yang masih scarring, yang sektor yang scarring. Dan itu yang kami berikan insentif dalam bentuk pengurangan giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Jadi ini memberikan menambah likuiditas yang bisa untuk mengekstend kredit kepada Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga kalau nggak ditaruh di BI kan bisa di tempat yang lain, itu bisa meningkatkan, bisa membuat perbankan bisa menurunkan suku bunga lah kalau itu jadi likuiditas meningkat. Selain itu juga ada insentif dalam bentuk ini adalah rasio RPIM, rasio pembiayaan inklusif. Di situ termasuk adalah pembiayaan atau kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah. Jadi yang gajinya di bawah 5 juta per bulan. Di situ juga termasuk juga ke UMKM, dan juga kalau perbankan menyalurkan atau menerbitkan bondsnya itu untuk inklusif atau bondsnya untuk hijau, maka itu diperhitungkan ke dalam RPIM. Dan kalau bank mencapai pemenuhan RPIM atau rasio yang ada thresholdnya, itu perbankan juga diberikan insentif tambahan. Dan insentif tambahan ini kami naikkan 2 kali lipat nanti berlaku bulan April, termasuk juga insentif tambahan lagi kalau untuk pemberian, banknya memberikan KPR untuk rumah yang berwawasan lingkungan. Itu berlaku untuk bulan April nanti. Kami juga ada kebijakan untuk transparansi suku bunga. Di sini transparansi suku bunga ini supaya masyarakat bisa membandingkan antar bank bunga mana yang mereka bisa pilih yang lebih baik. Itu ada di website Bank Indonesia. Jadi ini secara transparan kalau masyarakat ingin membanding-bandingkan SBDK ya, suku bunga dasar kreditnya perbankan. Dan kayaknya berikutnya nanti dari OJK transparansi suku bunganya kayaknya mau naik jadi suku bunga kredit ya, nggak hanya SBDK aja. Jadi ini lebih memudahkan bagi para calon debitur untuk membandingkan lebih baik minjemnya atau mendapatkan kreditnya dari bank mana. Ini sebenarnya transparansi ini untuk juga meningkatkan efisiensi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Bu Yati Kurniati. Selanjutnya silakan Bu Woro Kusumaningrum. Beliau selaku Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Bank Umum. Ya, so pasti ada sesuatu yang kita harapkan juga untuk terus mendukung perbankan dalam membantu relaksasi kebijakan dan mitigasi. Silakan Bu Woro. Baik, terima kasih Pak Tony. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu Yati. Siap. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian dari DPDW. Mungkin boleh slide-nya ditayangkan ya. Iya, tadi saya melengkapi saja Bapak dan Ibu, mungkin dari sisi OJK ya. Jadi memang tadi sudah banyak disampaikan juga mengenai perkembangan ekonomi, kemudian sektor properti seperti apa. Nah, ini mungkin saya sekilas saja sedikit menambahkan dari yang sudah disampaikan. Yang pertama ini, next-nya Pak. Next lagi.
Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini kami ingin meng-highlight saja bahwa memang kondisi saat ini perekonomian di dunia itu sudah mulai bangkit ya sejak tahun 2021 seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Namun ada beberapa tantangan yang kami highlight di sini yang mungkin cukup major ya untuk kita pertimbangkan saat ini ya, kondisi saat ini. Jadi memang tantangan itu sudah tidak lagi ya, tantangan itu tidak lagi dari COVID-19. Namun kita melihat tantangan yang lebih besar lagi. Di sini ada inflasi, kemudian pengetatan kebijakan, ada resiko geopolitik yang mempengaruhi kondisi perekonomian kita di Indonesia. Nah, di sini kita lihat dari prediksi IMF memang pertumbuhan global itu diperkirakan di 2023 akan menurun ya Bapak dan Ibu sekalian. Berikut dengan inflasi itu tertinggi diprediksi di 2022 dan akan cukup tinggi juga di 2023, namun pergerakannya sudah mulai menurun. Nah, di sini di trigger oleh adanya kenaikan harga energi akibat adanya supply yang keterbatasan supply yang dipicu oleh adanya konflik geopolitik di Rusia dan Ukraine. Nah, di sini kita lihat inflasi di dunia ini memang arahnya bergerak meningkat ya Bapak dan Ibu sekalian. Namun di akhir 2022 itu sudah mulai menurun ya. Di Indonesia ini kan kita lihat inflasi kita di angka 5, sekian. Nah, ini kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin tidak setinggi di UK atau Eropa atau US ya. Nah, dari inflasi ini kebijakan selanjutnya untuk menormalisasi kondisi itu adanya kenaikan suku bunga acuan yang Bank Sentral ya Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2022 ini menaikkan kebijakan suku bunga acuannya untuk Indonesia sendiri mencapai 225 basis poin. Nah, jadi dari inflasi kemudian suku bunga acuan yang tinggi ini yang kita highlight menjadi isu atau tantangan yang perbankan hadapi di Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya, nah, untuk perekonomian Indonesia sendiri kita tahu bersama bahwa di 2022 ini mencapai 5,31% kumulatif ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3, sekian. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi dan real estate ini memang masih banyak peluang ya. Namun di sini sudah positif. Jadi seluruh sektor sudah berkontribusi positif di sini termasuk real estate dan konstruksi. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan kondisi atau tantangan yang dihadapi ini, pertumbuhan ekonomi dari mitra dagang ini cukup menantang ya Bapak dan Ibu sekalian. Di Cina itu pertumbuhan ekonominya menurun, kemudian di beberapa negara mitra dagang Indonesia juga ada beberapa yang menurun dengan kondisi inflasi juga yang cukup menantang. Kemudian next selanjutnya. Nah, dari sini ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yati dari BI, mungkin saya tidak menjelaskan lagi. Namun highlight di sini memang harga untuk indeks harga properti menunjukkan peningkatan Bapak dan Ibu sekalian, dan penjualan ini masih pertumbuhan ya, masih tumbuh namun sedikit melambat memang. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yati beberapa faktor yang menghambat, antara lain harga bangunan, kemudian suku bunga KPR, perizinan, dan uang muka ya LTV, dan perpajakan. Berikutnya. Nah, ini sekilas saja untuk perkembangan kinerja perbankan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saat ini kita berada dalam kondisi pemulihan di mana kredit itu juga sudah tumbuh cukup signifikan. Di terakhir di Januari 2023 ini mencapai 10,53, sedikit lebih lambat dibandingkan bulan sebelumnya di akhir tahun 2022. Namun kita lihat bahwa pertumbuhan kredit ini jauh lebih tinggi daripada DPK ya, pertumbuhan DPK. Yang kita lihat bahwa di sini perbankan sudah mulai berambisi ya untuk bisa menyalurkan kreditnya lebih tinggi lagi. Kita lihat juga bahwa resiko kredit itu sudah cukup menurun baik ya, dibandingkan dengan 2020 itu di angka 3 pada periode pandemi. Di Januari 2023 ini sudah turun cukup signifikan di angka 2,59%. Kemudian LAR juga sudah sangat menggembirakan ya, dari 23% di pandemi sekarang kita di angka 14,52%. Kemudian dari ketahanan bank sendiri juga di sini karena tadi pertumbuhan kredit yang lebih tinggi daripada DPK,
maka likuiditasnya sedikit menurun Bapak dan Ibu, namun masih di atas threshold ya, threshold yang aman. Juga karena ini berada dalam tingkat yang berada dalam tren yang meningkat ya, mencapai 25,93%. Jadi ketahanan perbankan juga masih sangat baik di sini, dengan kondisi rentabilitas juga meningkat ya. Jadi NIM dan ROA itu meningkat, sedangkan BOPO-nya menurun sedikit. Nah, di sini kita meng-highlight bahwa beberapa sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit ini, yang pertama perdagangan, kemudian ada pertanian, pengolahan dan pertambangan. Ini 4 sektor terbesar dengan pertumbuhan paling tinggi di 40,15% sektor pertambangan. Nah, kalau kita lihat di real estate ini pertumbuhannya cukup signifikan Bapak dan Ibu sekalian, di 18,94% untuk kredit ya. Berikutnya. Nah, untuk kredit properti sendiri ini kita lihat dari supply dan demand-nya ya. Untuk supply sendiri real estate ini tumbuh di angka 18,9 untuk kredit. Sangat tinggi ya, ada shifting di sini dari periode 2021. Kemudian untuk demand-nya justru malah sedikit menurun ya, di angka sekitar 7% di sini. Nah, kalau kita lihat dari NPL ini sangat baik Bapak dan Ibu sekalian karena berada di bawah industri ya, 2,29 untuk real estate dan 2,02 untuk yang KPR atau properti. Berikutnya. Nah, untuk restru sendiri Bapak dan Ibu sekalian di sini trennya sudah jauh menurun dibandingkan dengan titik tertingginya di 2020 ya. Di sini kita punya angka 469 triliun dari angka tertinggi sekitar 829. Di sini memang mayoritas yang non UMKM dengan jumlah debitur totalnya 2,36 juta dari awal yang tertinggi di 6,26 juta jumlah debitur. Dan ini 75% dari restru adalah debitur UMKM ya, jumlah debiturnya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke sektor real estate dan properti untuk restrukturisasi. Di sini kita lihat memang properti itu memang punya angka yang cukup signifikan di sini, 58,45 triliun, dan real estate di 42,32 triliun untuk restru Covid ya, outstanding restru Covid berdasarkan sektor. Namun kita lihat perkembangannya di sini, angka tersebut sudah menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Untuk yang real estate sendiri sekarang di 23,38% dan di properti di angka 30 ya, 30,04%. Real estate real estate-nya 23,2% dan propertinya di angka 20,7%. Jadi trennya memang sudah menurun Bapak dan Ibu, perbankan itu semakin baik dalam memitigasi resikonya ya. Berikutnya. Nah, ini kami mencoba menggambarkan ya adanya stimulus yang kita berikan pada saat terjadi COVID-19. Jadi mulai dari awal di 2020 kita menerbitkan stimulus untuk memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak. Jadi di 2020 restrukturisasi dapat diberikan kepada yang pertama syaratnya debiturnya memang terdampak COVID. Kemudian yang kedua, debitur tersebut memiliki prospek ya. Jadi setelah diberikan restru itu memang memiliki prospek untuk membaik setelah COVID berakhir. Nah, kemudian stimulus yang lain diberikan penetapan kualitas aset ini hanya berdasarkan satu pilar, di mana kalau yang normal kita memakai 3 pilar ya untuk kredit yang di bawah 10M. Kemudian yang ketiga, penyediaan dana baru itu diperbolehkan dan dengan tidak memberlakukan uniform classification. Jadi kalau sebelumnya punya call yang tinggi gitu ya, nah ini tidak berlaku, tidak diperhitungkan untuk stimulus yang kita berikan dalam rangka restru COVID-19. Di sini untuk perbankan kita ada stimulus pengecualian kredit restru dalam LAR ya atau kredit kualitas rendah. Kemudian relaksasi capital conservation buffer, penghentian sementara penilaian kualitas AIDA ya, kemudian relaksasi untuk LCR dan relaksasi kewajiban penyediaan dana pendidikan SDM. Ini untuk perbankannya. Kemudian di 2020 kita memperpanjang sampai dengan 2021 ya, perpanjangan sampai dengan 31 Maret 2022. Nah, di sini kita menambahkan adanya penerapan manajemen resiko
resiko untuk perbankannya. Jadi selain dia bisa memberikan restru COVID dengan stimulus-stimulus yang ada, itu perbankan juga harus mulai mempunyai manajemen resikonya. Dia harus punya pedoman penilaian dan penetapan debitur restru, kemudian harus mulai membentuk tambahan pencadangan dan melakukan stress testing berkala ya untuk debitur-debitur COVID-nya. Kemudian di tahun berikutnya di 2021 kita memperpanjang kembali, tapi arahnya mulai mulai ada stringent, istilahnya ketat ya, lebih ketat lagi. Jadi kalau yang 2020 itu full stimulus, kemudian di 2020 akhir itu kita tambahkan manajemen resikonya. Nah kemudian arahnya kembali di tahun berikutnya di 2021 September itu kita mulai meniadakan beberapa relaksasi seperti LCR, kemudian CCB, dan relaksasi kewajiban penyediaan dana pendidikan SDM dan memperkuat manajemen resikonya. Jadi arahnya pergerakannya mulai stringent gitu ya untuk relaksasi tersebut. Nah kemudian berikutnya yang di 2022 kita menerbitkan juga yang lebih stringent lagi, yaitu tidak seluruh sektor, namun beberapa sektor saja yang kita anggap masih severe ya di sini. Boleh next Bapak? Ya di sini. Jadi di Tes, kenapa sampai ketiga mic ya Bu? Mohon maaf ya Pak. Ya, jadi di 2022 kita menerbitkan POJK bencana Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebenarnya kita anggap periode setelah COVID berakhir ya. Jadi kita mengeluarkan POJK baru, POJK bencana. Ini mencakup tidak hanya COVID, tapi bencana yang lain juga seperti gempa bumi, bencana alam lainnya ya. Jadi kita memperluas cakupan bencana, tidak hanya bencana alam namun non alam ya seperti COVID. Ini masuk dalam POJK bencana. Kemudian cakupan LJK-nya juga kita perluas termasuk pasar modal dan LJK non bank. Juga ada perlakuan khusus untuk objek tidak hanya terbatas pada daerah tertentu namun juga sektor-sektor tertentu yang akan ditetapkan dalam KDK ya. Jadi POJK ini adalah payung yang secara berkala itu sesuai kebutuhan akan ada KDK yang menunjuk POJK ini untuk memberikan stimulus-stimulus yang ada di POJK tersebut. Nah, untuk COVID sendiri di 2022 ini kita mengeluarkan KDK di November 2022. Kita mengeluarkan KDK untuk perpanjangan restru COVID-19 yang sebelumnya kita berlakukan secara across the board atau seluruh sektor ya. Ini kita persempit kembali kepada sektor-sektor yang kita anggap masih severe, yaitu Akmamin, kemudian TPT, dan segmen UMKM. Berikutnya. Nah ini adalah perlakuan khususnya. Ini yang pertama, bank boleh memberikan boleh melakukan penilaian kualitas aset hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga ya. Jadi satu pilar itu. Kemudian yang kedua, bank dapat memberikan kredit baru tidak mempertimbangkan uniform classification kolektivitas sebelumnya. Nah ini pada saat penetapan restru, bank boleh memberikan kolektivitas lancar untuk debitur tersebut. Kemudian ini berlaku juga untuk debitur yang sudah memiliki kredit sebelum terjadinya bencana, sebelum ataupun setelah. Namun restru diberikan setelah terjadi bencana ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk internal perbankan ini kredit untuk yang direstru ini dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau LAR dalam perhitungan tingkat kesehatannya. Berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi cakupan untuk kebijakan stimulus yang akan berakhir di nanti 2024 mulai dari kalau yang all sektor itu kan berakhir di 2023 ya, tapi ini ada perpanjangannya 1 tahun sampai dengan 2024. Sektor ekonominya hanya terbatas pada akomodasi, kemudian makan minum, tekstil, alas kaki ya. Kemudian segmennya untuk UMKM, cakupan banknya untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, BPR dan BPRS berlaku sampai dengan 2024 Maret 31. Nah dalam hal ini bank mitigasinya adalah perlu menerapkan manajemen resiko yang antara lain mencakup penilaian kemampuan bertahan debitur yang akan direstru, kemudian memperhitungkan pencadangan berdasarkan kondisi dan kinerja debitur sesuai standar akuntansi. Nah pertanyaannya,
bagaimana dengan debitur lain yang di luar ini, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi yang pertama kita melihat bahwa mungkin Bapak dan Ibu sekalian merasa sebetulnya restro masih diperlukan gitu ya. Nanti kalau berakhir POJK, apa yang terjadi gitu? Apakah stop atau berlaku normal atau seperti apa? Nah sebetulnya selama PK itu belum berakhir, PK restro terakhir ya, restro COVID terakhir yang belum, selama PK restro COVID belum berakhir, maka perlakuan restro atau stimulus restro itu masih Bapak dan Ibu dapat nikmati sampai dengan jangka waktu PK-nya berakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan berarti restrukturisasi itu hilang sama sekali. Bapak dan Ibu masih bisa mendapatkan restrukturisasi apabila dibutuhkan dengan menggunakan restrukturisasi berdasarkan POJK 40 atau POJK kualitas aset. POJK atau restrukturisasi yang normal ya, yang di luar COVID. Berikutnya. Baik, 1 menit lagi Bu. Berapa Pak? 1 1 menit menit lagi? Oke, siap. Nah ini untuk LTV Bapak dan Ibu sekalian, ini kebetulan slide terakhir. Jadi untuk LTV, tadi LTV di bawah 50%, ini untuk internal perbankan ya. Bobot risiko yang kita harapkan bisa dibentuk itu 20% ya untuk properti yang properti yang angsurannya tidak bergantung pada properti tersebut, atau misalnya rumah tinggal ya. Namun untuk properti yang angsurannya bergantung pada properti tersebut, misalnya sewa gitu ya, propertinya disewakan. Nah itu sedikit lebih tinggi 30%. Ini mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya. Namun mungkin dari sisi developernya saya mau meng-highlight sedikit bahwa di sini kita sudah meniadakan adanya pembatasan pemberian kredit untuk pengadaan atau pengelolaan tanah. POJK sudah mencabut POJK tersebut. Namun di sini kita meng-highlight bahwa tidak lagi ada larangan bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada pengadaan atau pengelolaan tanah kepada pengembang. Namun untuk menghindari spekulasi kita tetap harus melihat ya beberapa syaratnya. Yang pertama, bobot resiko tetap 150%, 100% dengan syarat tertentu, dan bobot resiko sesuai dengan pihak lawan seperti yang kita sampaikan di dalam POJK nomor 20 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya Baik, terima kasih Bu Woro. Iya, kita beri aplaus. Agak panjang, kira-kira 3 jam lah, biar agak jangan ngantuk kita. Oke, baik. Sebelum kita mendengarkan langsung realita dari para pengembang yang pada saat kesempatan hari ini, nanti Pak David Imam Santosa akan menyampaikannya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Edwin. Luar biasa. Iya, terima kasih ya Pak. Dari Modern ya. Oke, sebelum kita dengarkan, coba lirik kiri kanan. Apakah Bapak Ibu sesama tempat duduk sudah saling mengenal atau tidak mengenal, cuek begitu saja? Silahkan diconteng. Sudah ya? Iya, oke. Yang belum menikah atau sama-sama lajang itu bisa, nggak ada masalah. Dalam hal ini juga bisa kita, jadi nggak usah terlalu memikirkan mitigasi dan relaksasi, tapi juga bisa kombisasi ya. Saya pikir begitu saja. Bu, kira-kira Bu Woro kombisasi itu artinya apa ya Bu ya? Nggak ada ya dalam OJK, dalam itu nggak ada ya. Saya juga baru muncul hari ini Bu. Baik, kita dengarkan bagaimana sebenarnya dari yang disampaikan perbankan, OJK, dari BI tadi. Nah, Pak David ini mewakili dari pengembang yang kebetulan juga beliau selaku Wakil Ketua DPD DKI bidang pembiayaan dan perpajakan. Kami persilakan waktu kepada Pak David Iman Santosa. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih juga pada Pak Arvin, Pak Rudi, dan juga Pak Edwin dan teman-teman pengembang semuanya. Hari ini sebenarnya saya kalau ingin menyampaikan dan mewakili daripada kira-kira 400 anggota daripada REI ini, maka kurang lebih ya Pak ya, kurang lebih daripada keadaan kami sendiri adalah bahwa sebenarnya COVID itu ada yang mungkin membuat daripada developer kami itu memang jatuh kepada titik yang paling terendah, kira-kira begitu. Sehingga setelah kita mengalami endemi ini, sebenarnya teman-teman yang sudah jatuh itu hanya bisa melompat, intinya hanya bisa melompat. Pertanyaannya adalah melompat seberapa tinggi, itu yang penting sekarang pembicaraannya. Yang kedua, saya kira juga ada beberapa teman yang ada di sini juga yang mungkin pada saat membangun portfolio daripada propertinya itu memang
membangun juga dengan kekuatan-kekuatan recurring. Jadi mungkin sudah pulih lebih cepat kembali, sehingga mungkin yang dipertanyakan adalah bagaimana mempercepat. Tapi jangan salah juga, ada beberapa teman di dalam developer ini yang saya kira itu masih punya kendala karena mungkin adanya jatuh tempo daripada board. Ya, mungkin mereka juga masih struggling. Ya, nah mungkin dari satu persatu daripada teman-teman ini saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu masalahnya, tapi gambaran besarnya mungkin seperti itu. Nah, kenapa kita mengadakan diskusi ketemu anggota dengan juga para stakeholder daripada kebijakan dan juga bank sendiri? Karena pada intinya hari ini saya juga ingin mengajak teman-teman yang di dalam REI ini bukan hanya mendengarkan searah, mungkin juga bisa berinteraksi sehingga terjadi satu yang namanya komunikasi, satu pengertian, bahkan kalau bisa satu solusi untuk keluarnya. Nah dengan begitu mungkin izinkan teman-teman ada hal yang mungkin saya bukakan dulu, tetapi izin Pak Tony mungkin karena kita juga sudah menuju ke jam 3 sore, kalau saya masih terus bercerita satu arah dan lain sebagainya, mungkin teman-teman juga sudah mulai ngantuk. Supaya semoga teman-teman juga pakai kesempatan ini bersama-sama dengan kita semua di sini boleh memberikan pernyataan, memberikan usulan, memberikan masukan yang kita intinya adalah ingin bersama-sama bangkit ya. Kira-kira ke situ teman-teman. Mungkin saya boleh ajukan dulu Pak. Yang pertama itu, kalau dari profil yang saya banyak lihat, memang profil khususnya kepada perbankan itu sendiri Pak, mungkin saya bisa bagi saat ini mungkin dua. Yang pertama adalah bagaimana policy daripada retail credit consumer gitu ya Pak ya. Nah pada saat ini profil di tempat saya sendiri hari ini 80% daripada calon customer saya memang menggunakan yang namanya KPR, kira-kira kayak begitu ya Pak. Nah pertanyaannya ini sebenarnya Pak begini sih, ada yang menarik dari tadi sebenarnya dibicarakan bahwa kebijakan daripada BI itu sebenarnya ada yang namanya LTV 100% gitu ya. Tapi ini tidak turun ke bawah, mungkin bank sendiri punya banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau kita berpikirnya secara different, sebenarnya LTV 100% ini bisa juga dipakai untuk membantu teman-teman kita yang punya calon-calon customer yang memang high profile. Sehingga ini belum pernah keluar dan belum pernah saya dengar juga LTV 100 ini digunakan kesempatannya kepada teman-teman yang ada di bank. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai risk mungkin kita ketemunya dengan yang sangat risk sehingga kita nggak berani mengeluarkan itu. Tapi the other way of thinking adalah kalau kita mau berpikir agresif sedikit kan LTV 100% ini saya yakin dari teman-teman yang ada di sini juga punya calon-calon customer yang memang high profile gitu Pak. Nah, mungkin salah satu yang baik sekali pertanyaan saya kebetulan ada dua risk division di sini ya dari BTN dan juga BNI. Kenapa Pak itu nggak pernah sampai terjadi? Padahal kita juga menunggu kalau memang bisa LTV daripada 100% gitu ya Pak ya. Karena perbedaan pemikiran mindset aja mungkin yang membentuk sehingga akhirnya Bapak melihat risk di tempat kami sendiri bisa melihat itu sebagai satu opportunity gitu ya. Nah mungkin berkaitan juga dengan yang sekarang kredit daripada retail Pak, sebenarnya ada hal yang sangat baik sekali pastinya ya, dalam pengertian hari ini dengan segala slick dan lain sebagainya teman-teman kami sorry Pak, jadi kalau saya developer selalu kalau duduk dengan consumer banking kayaknya sekapal Pak. Kapal satu lagi sebenarnya ada di tempat Bapak sebagai risk, karena teman-teman kami sebenarnya kalau nggak dapat deal daripada itu kami sekapal, tapi sisanya di Bapak, kira-kira kayak begitu. Nah mungkin Pak kalau memang akhirnya kita bisa memitigasi, Bapak juga
tentu ada hal-hal yang perlu dijaga, memitigasi dengan satu data yang cukup terbuka, yang cukup terintegrasi ya. Karena kedepannya ini kita juga sangat-sangat melihat satu hal yang sangat baik ketika yang namanya NPWP menyatu dengan KTP. Berarti ini kita memasuki yang namanya social security seperti di Amerika sana, Pak. Nah, apakah bisa memang memakai kesempatan ini sehingga ada yang namanya verified database yang kita bisa sharing bersama dengan verified dengan teman-teman anggota di sini, sehingga kita juga bisa saling melihat profil daripada customer-customer yang akan mengajukan gitu ya. Tapi tentu aja masukan Pak Toto tadi sangat valid, Pak. Tentu kita nggak melihat dari developernya sendiri, tapi dari customernya sendiri. Bagaimana kalau mereka betul, Pak, banyak sekali kena yang namanya pinjaman-pinjaman daripada ojol itu sendiri, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau di dalam sisi pinjaman retailnya, mungkin saya buka dan mengajak teman-teman nanti saling menambahkan, Pak. Dan silakan nih, Pak, untuk mengundang dari sisi bank risk itu susah, Pak. Biasanya mereka sangat-sangat menjaga sehingga jarang muncul. Kalau sekarang bisa datang 2, Pak, tolong nih, Pak. Ini kesempatan besar sekali bagaimana kita bisa mempunyai satu solusi mitigasi di dalam ininya ya. Yang kedua mungkin, Pak, dari sisi kredit daripada pembangunan itu sendiri. Kalau sekarang teman-teman semua selalu punya satu mindset bahwa iya memang apartemen itu belum, apartemen itu sulit, apartemen itu semua jadi serba sulit gitu, Pak. Tapi kalau saya lihat salah satu yang memang perlu dibukakan juga adalah memang kenyataannya memang kredit-kredit daripada pembangunan apartemen itu mungkin kita harus perlu juga melihat, Pak. Mungkin Bapak juga bisa share risk itu seperti apa, karena saya yakin dari teman-teman semua ini masih ada yang memang melanjutkan, meneruskan atau ingin membuka kesempatan untuk melihat kredit daripada pembangunan apartemen. Karena kalau kita semuanya melihat bahwa ya demand nggak ada, kredit susah, ini semua nggak ada, maka nggak pernah lagi tuh ya kita memberanikan diri membuka peluang kepada ini. Tapi hari ini kalau kita memang bisa berdiskusi, kalau salah satu faktor daripada kredit itu kita bisa juga terbuka, Pak, itu merupakan satu hal yang developer juga bisa melihat dan memberanikan diri ke arah situ. Ketiga mungkin melalui semua kebijakan yang ada, memang kebijakan itu kira-kira kayak begini, kebanyakan daripada kebijakan yang biasanya terjadi adalah ibu-ibu mungkin melihat bahwa secara proyeksi mungkin industri daripada properti ini kelihatannya baik gitu ya. Nah tapi kalau kami dari sisi pemangku dan kami melihat bahwa kami merupakan salah satu growth factor juga yang baik, itu kita melihatnya, Bu, bagaimana caranya untuk mengakselerasi dulu di awal ketinggalan-ketinggalan yang ada. Karena kalau kita lihat, kita mulai dari COVID itu mungkin ada teman-teman yang bisa merasakan mulai yang tadi Pak Toto rasakan adalah mulai dari nol gitu ya. Kalau dibilang growth ya growth dari COVID ada, tapi kalau growth dibilang dari growth sebelumnya, mungkin kita masih akan terus mengejar ketinggalan. Nah kalau mindset daripada kebijakan itu melihat bahwa sebenarnya ini ada proyeksi yang baik untuk tumbuh ke situ, pertanyaan kita berubah, Bu. Bisa nggak kebijakan itu membantu kita kejar dulu yang ketinggalan, setelah itu baru kita bisa melihat lagi ke belakangnya. Sangat disayangkan mungkin hari ini kita tidak berkesempatan untuk ketemu dengan tim dari Kemenq ya. Kalau saya lihat sendiri secara pribadi, saya melihat kebijakan itu, saya sangat senang sebenarnya apa kejadiannya kalau di kebijakan di luar negeri ya, Bu ya. Jadi di luar negeri itu ada yang namanya stamp duty ya. Stamp duty itu merupakan satu tools daripada kebijakan ini yang bisa dimainkan gitu, Bu. Jadi kalau memang pasar properti lagi hot, stamp duty itu bisa naik. Pada saat properti lagi ini bisa dilonggarkan. Nah, memang terima kasih sekali kemarin pada saat COVID sempat kita menikmati yang namanya free daripada PPN itu sendiri. Walaupun memang secara administratifnya, birokrasinya teman-teman juga merasakan bahwa ada birokrasi antara
IMB yang di daerah dengan PBG yang di pusat itu agak sedikit miscommunication sehingga ada kesulitan. Tapi intinya adalah saya ingin menyatakan Bu, kebijakan itu kalau bisa merupakan kebijakan yang membantu sektor kita untuk agresif maju dulu, baru nanti kita lihat di belakangnya gitu. Rather than proyeksi ini menyatakan oh ya baik-baik sehingga cukup dengan yang ini. Ya, mungkin saya buka dulu dari 3 pertanyaan tadi. Nanti Pak Tony juga bisa bantu dengan teman-teman. Silahkan bertanya. Ini kesempatan, ada pemangku daripada kebijakan, ada juga Bang, dan silahkan. Ya. Mungkin yang 3 tadi itu bisa ya, bisa nanti dielaborasi ya Pak ya. Ini ya, boleh, silakan, ya. boleh. Terima kasih ya Pak Tony. Thank you Pak Imam. Ya silakan 3 penanya pertama, ada Ibu Teresia. Ya, nanti sebutkan namanya di mana ya Pak, istrinya berapa? Ya, ya Ibu Teresia. Ya silakan. Nah yang kedua satu lagi, 3 penanya pertama. Ya Pak Edwin 3 ya. Oke silakan Bu Teresia. Ya dari Dharma Intiland. Terima kasih Pak Tony, Bapak Ibu narasumber yang baik. Saya Teresia Rustandi. Sebentar Bu, silakan Pak Rizwan. Saya lupa dari tadi, silakan Pak untuk tampil ke depan. Ya supaya agak seru nih, karena masalah Riz tadi dijawab, takut nanti Pak ini perlu teman gitu. Ini Riz ini dalam nih. Pertanyaannya Pak Imam tadi cukup bagus ya Pak David. Dalam langsung menusuk sakitnya itu di sini katanya. Silakan Bu Teres. Ya terima kasih. Pak Tony tadi bilang saya dari Dharma Intiland, namanya udah diganti Pak. Sekarang Intiland Development Pak. Oh siap. Itu Bu bagian daripada growth tadi Bu. Karena perusahaan mereka mengalami growth di tahun 2022 dan 2023 ini. Ya silakan Bu. Iya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Yati dari BI. Ibu memasukkan industri properti sebagai salah satu growth driver ya Bu ya. Ini betul-betul memperlihatkan sebetulnya konsistensi dari BI bagaimana melihat semua industri termasuk industri properti peranannya di perekonomian Indonesia. Namun sayangnya Bu Yati, kami melihat bahwa penetapan atau kebijakan bahwa industri properti sebagai growth driver kelihatannya agak kurang di mata OJK. Jadi ketika OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk restrukturisasi segala macam, yang kena hanya Akmamin, TPT, dan UMKM. Dan padahal dulu industri properti masuk ke dalam salah satu industri yang menjadi fokus atau perhatian daripada OJK. Nah kami berharap sebetulnya bahwa memang kita diberikan kesempatan untuk relaksasi, restrukturisasi, tapi caranya dengan cara yang normal, begitu ya Bu Woro ya, caranya normal. Saya rasa dengan kondisi sekarang, mungkin paparan yang disampaikan oleh BI, OJK, dan teman-teman dari perbankan, itu adalah data dari tahun 2022. Nah kami merasa bahwa di awal tahun 2023 ini, saya rasa banyak perbankan yang saya dapat ya, informasinya, KPR-KPA itu drop jauh, mungkin correct me if I'm wrong ya Ibu ya, tapi realisasi KPR itu atau KPA juga drop. Nah ini sebetulnya menjadi sinyal yang sangat penting buat kebijakan yang akan dilakukan oleh BI dan OJK, juga oleh teman-teman dari perbankan, bagaimana sebetulnya industri properti ini sebagai growth driver itu bisa tetap menjadi growth driver. Dengan 175 industri ikutan dan dengan tenaga kerja yang luar biasa banyak. Ini satu yang saya harapkan mungkin bisa dipertimbangkan oleh BI dan OJK juga untuk kebijakan berikutnya setelah kebijakan yang kemarin berakhir. Kemudian yang kedua, masalah kepemilikan asing. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Toto, kepemilikan asing sudah boleh. Salah satunya adalah dengan menunjukkan adanya fresh fund di dalam rekening. Pertanyaannya adalah sebetulnya apakah fresh fund itu atau proof of fund itu harus ditunjukkan dengan dana menganggur di dalam perbankan. Karena apa? Karena kalau dana itu dibelikan properti, itu kan sebetulnya dana yang produktif. Dan itu bisa menunjukkan juga bahwa memang orang asing ini sudah meletakkan dana atau modalnya di Indonesia dengan melakukan pembelian properti.
Kemudian yang kedua, masalah pembukaan rekening di Indonesia oleh orang asing. Kami melihat bahwa kebijakan OJK sudah sangat linear dengan mengatakan bahwa boleh membuka dengan paspor dan mungkin beberapa alternatif dan tidak harus kitas atau izin kerja. Ini waktu kami berdialog dengan antar kementerian dan antar pemerintahan juga dengan organisasi, itu selalu terjadi lempar-lemparan antara OJK dengan perbankan. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada keengganan dari perbankan untuk memberikan kesempatan kepada orang asing untuk membuka rekening, padahal mereka mau melakukan transfer dana ke Indonesia? Kenapa perbankan masih agak enggan untuk itu dan masih mempertanyakan kitab dan kitas? Padahal OJK jelas tidak harus kitab dan kitas. Kemudian yang ketiga, kita tahu terutama perusahaan-perusahaan perbankan yang TBK itu rasanya nilai keuntungan yang dibukukan itu cukup sangat besar, bukan cukup, bahkan kadang-kadang mungkin net profitnya bisa jauh lebih besar daripada revenue yang diproduce oleh teman-teman pengembang di Indonesia. Apalagi tadi juga disampaikan oleh OJK bahwa perbankan sekarang liquid, modalnya juga sangat kuat. Namun pertanyaannya, kenapa alirannya ke industri properti ini menjadi sangat berat dengan berbagai aturan yang cukup berat. Nah, ini juga menjadi, ini rasanya kalau ditanya ke OJK dibalikan lagi, tadi mungkin Pak David bilang risk appetite dari masing-masing perbankan. Kalau kita semua sepakat industri properti sebagai growth driver, nah ini kan bisa menjadi justifikasi juga. Ini juga mungkin mohon teman-teman perbankan bisa menyampaikan kenapa sebetulnya yang menjadi keengganan dari teman-teman perbankan. Kemudian masalah suku bunga working capital juga, Pak. Suku bunga working capital ini rasanya kalau secara komersial itu cukup tinggi, Pak. Sekarang udah di atas 2 digit, which is actually gapnya terlalu sangat besar dengan kebijakan repo bunga dari BI. Nah, ini juga mungkin dengan kondisi perbankan yang liquid dan modal yang kuat, mungkin teman-teman perbankan juga bisa memberikan kebijakan terhadap industri properti yang bisa menggerakkan industri lainnya. Terakhir, saya juga mau menyampaikan kepada Ibu Woro. Tadi Ibu menyampaikan ada istilah real estate dan properti, Bu. Terus terang ini juga permasalahan yang kami dapat ketika kami bicara dengan BPS, Bu. Biro Pusat Statistik. Real estate bagian daripada properti, sehingga real estate menjadi sangat kecil kontribusinya kepada PDB Indonesia, hanya sekitar 2,7-2,8%. Tapi kita bicara industri properti, maka kontribusinya menurut situs Kemenq itu 13,6%, Bu, kepada PDB nasional. Pertanyaannya adalah tadi, apakah Ibu juga membedakan mana real estate, mana properti, atau Ibu ketika mengeluarkan suatu kebijakan itu apa yang menjadi pertimbangan Ibu untuk membedakan antara real estate dengan properti? Saya rasa demikian, Pak Tony. Terima kasih banyak. Siap. Ya, thank you banget ini Bu Teresia. Ya, sudah disimak dengan baik, Pak. Oke, kita tampung lagi penanya kedua. Oke-nya banyak ya. Mau dijawab dulu? Gimana? Boleh ya, jawab dulu ya. Oke, baik. Siapa dulu yang mengambil inisiatif? Ya, dari BNI boleh. Silakan, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Saya mungkin nggak semua bisa saya jawab karena saya dari risiko kredit retail. Jadi mungkin saya menanggapi yang Pak David dulu tadi. Yang pertama, saya tunjukkan data dulu, Pak. Sebelum pandemi, kami itu punya kredit bermasalah di Gria itu 11%. Dari total kira-kira 50 triliun, 11%-nya bermasalah. Sebelum pandemi. Jadi kalau 11% ya kira-kira berarti 5 triliun. Nah, definisi dari bermasalah itu adalah dia kalau di bank kan ada kolektibilitas ya. Belum macet, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, 4, 5, itu totalnya adalah 5 triliun tadi. Nah, begitu masuk pandemi, kita dapat bonus, Pak. Totalnya jadi 23%. Jadi naik hampir 2 kali lipat.
dari 5 triliun menjadi 10 triliun. Nah, tapi kemudian muncul kebijakan stimulus dari OJK, kita boleh melakukan restrukturisasi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi 13%, Pak. Jadi saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya kebijakan risiko atau mitigasi yang didukung oleh regulator itu alhamdulillah berhasil. Jadi kita harus berterima kasih pada kondisi ini. Jadi apa kemudian yang kami lakukan adalah dulu kami membatasi, Pak. Contohnya begini, dulu industri penerbangan itu nggak jelas, sehingga kalau pilot yang masih terbang, pilot yang sudah tidak terbang, kami tolak pasti kreditnya, mau kredit apapun. Kedua, misalnya karyawan hotel atau karyawan kapal pesiar di Bali, Pak, pasti kami tolak, meskipun sebenarnya dia masih bekerja. Nah, kemudian karyawan di industri, di manufaktur misalnya, banyak yang tutup, kami tolak juga. Sekarang 100% kami buka, jadi sudah normal kembali, seperti sebelum terjadinya COVID. Itu satu relaksasi yang kami berikan. Yang kedua adalah masalah SLIK. SLIK ini kita juga belajar, Pak. SLIK ini sebenarnya adalah database bersama yang dibuat oleh OJK untuk memberikan kemudahan semua industri, tidak hanya bank, tapi juga fintech, non-perbankan dan sebagainya, sama-sama untuk memelihara supaya tidak terjadi kredit bermasalah. Dengan cara adalah kita punya database bersama, mana-mana yang bermasalah kita hindari, gitu kan. Nah, tetapi yang sering jadi keluhan adalah seperti yang Pak Arvin sampaikan tadi, ada orang yang cuma nunggak kartu kredit karena iuran tahunan dan dia lupa sebenarnya, ditolak. Ada yang karena pinjol saking banyaknya pay letter dan segala macamnya lupa bayar, padahal sebenarnya dia mampu, terus kemudian ditolak kreditnya. Nah, perbankan juga belajar dari kesalahan-kesalahan itu, dari kelemahan-kelemahan itu, kemudian kita lihat sepanjang itu tidak menunjukkan karakter dari yang bersangkutan, jadi hanya lupa dan sebagainya, kita bisa identifikasi, kita berikan tetap jalan. Yang kedua, sekarang ini kan kalau kita inquiry SLIK, karena orang punya pinjol dan segala macam, itu sekali ngeprint bisa setebal ini, Pak. Capek mata kita untuk melakukan verifikasi. Ya, nah OJK udah mengeluarkan hal yang baru, sekarang hanya single. Jadi satu dia sudah akumulatif semuanya, jadi kita nggak capek. Itu kan juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita kecapean dalam melakukan verifikasi SLIK. Jadi SLIK sudah kita lakukan keringanan juga. Yang ketiga LTV. LTV dari BI ya Bu Yati ya, itu juga kita sambut baik. Caranya gimana? Pertama kita ngelihat begini, kalau debiturnya kuat, kita bisa kasih 100%. Debitur mana yang kuat? Satu, pegawai negeri atau dia BUMN, kita pasti kasih 100%. Berani. Yang kedua, mungkin debiturnya agak lemah. Penghasilannya kita tidak bisa melihat profilnya pasti, misalnya dia pengusaha swasta misalnya. Kita lihat pengembangnya. Kalau pengembangnya track recordnya baik di kita, buybacknya jalan terus, kita juga berani kasih 100%. Jadi kita membalancing itu. Jadi LTV 100% oleh perbankan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi ada anomali, Pak. Ternyata tidak semua orang mau pakai LTV 100%. Dia tetap mau bayar DP. Kenapa? Dia nggak mau angsurannya terlalu besar. Jadi kita udah tawarin, tapi ternyata enggak, Pak, saya nggak mau. Saya pengen ada uang down payment saya, karena saya juga nggak mau terlalu besar. Nah, itu kira-kira stimulus-stimulus atau relaksasi yang kita keluarkan supaya industri ini tumbuh kembali. Jadi kita di sisi yang sama sebenarnya Pak David, Pak Arvin, dan semua teman-teman pengembang, tidak hanya dengan consumer bisnisnya, tapi orang risk pun sama. Karena kalau tahun lalu 2022 kami tumbuh sekitar 8%, tahun ini kami ditarget tumbuh minimal 11%, jadi naik. Nah, jadi mumpung yang di sini hadir cuman BTN, ya bank-bank lain nggak ada. Kalau Bapak ada kesulitan dengan bank lain lebih baik ke tempat saya aja, Pak, ke BNI. Pasti saya jamin ya, nggak akan dipersulit gitu. Karena saya juga butuh muatan gitu ya. Likuiditas benar yang disampaikan Bu Yati sama Bu Woro tadi, emang kami nggak susah. Meskipun kita sekarang suku bunga BI 575 ya, tapi kami masih cukup liquid. Artinya dana ini ada gitu. Kalau kita mau lempar ke financing, sebenarnya yang kita pilih apa? Coba. Ya ini karena kebetulan saya hadirnya di real estate ya. Kalau kita lempar ke UMKM, jaminannya apa, Pak? Nggak ada. Kita lempar ke korporasi sudah gede-gede, jaminannya juga nggak ada. Yang paling aman sebenarnya adalah kredit KPR. Ada jaminannya, secure, ada buybacknya.
Jadi sebenarnya hampir nggak mikir gitu kan. Makanya kami diberi keleluasaan sebenarnya oleh dirut kami, oke, properti atau kredit KPR sekarang top priority untuk tumbuh lebih tinggi dibanding segmen-segmen yang lain. Jadi justru kami butuh ya, ibarat kalau sekarang itu ke industri multi finance mobil ya, kita butuh mobil-mobil baru ya, kayak apa itu Honda WRV muncul,